Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari yang baik untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan membahas Samalas Volcano lanjut ya. Jadi gunung berapi Samalas yang ada di Pulau Lombok. Di mana video sebelumnya jadi dijelaskan lebih rinci terkait gunung Samalas ini ya. Kemudian ini kelanjutan dari video yang sebelumnya. Teman-teman bisa nonton dulu video sebelumnya untuk mengetahui lebih lengkap ya. Jadi di pembahasan lebih lanjut ini di benua Eurasia ya. Ini sekitar Asia. Dengan bencana yang dilaporkan di sepanjang pinggiran benua Eurasia, hal itu menimbulkan pertanyaan, apa efeknya pada area di antara mereka? Saat itu hampir seluruh ini berada di bawah kekuasaan Mongol. Jadi daerah Chinese, kemudian Korea, kemudian ada wilayah di daratan Cina atau di sebelah baratnya juga, atau Mongol sekarang ya. Itu juga termasuk daerah benua Eurasia. Di benua Eurasia ya, jadi hanya 3 tahun setelah letusan Samalas, kerajaan yang sama ini pecah menjadi Khanate merdeka ya. Tapi kemungkinan bencana ekologisnya telah diabaikan sebelumnya. Putaran ekspansi kekaisaran yang baru dan masif di akhir tahun 1250-an dan perang saudara berikutnya terbukti merupakan gangguan besar bagi para penulis kontemporer di dalam kekaisaran. Kekurangan makanan dapat dengan mudah dianggap berasal dari ribuan orang Mongol dan kuda mereka yang menginjak-injak tanah pertanian karena perubahan cuaca yang tiba-tiba. Tapi di saat ini, Paul Pinker memberikan kontribusi mereka untuk beasiswa dengan mengidentifikasi kondisi yang diperparah oleh letusan yang mempengaruhi nasib Mongke dan jalannya pertempuran dalam perang saudara Toluid ya. Pada tahun 1258, Khan Mongke ini yang agung melancarkan serangan besar-besaran dan multiple terhadap dinasti Song. Mongke jadi memimpin langsung pasukan ke Sichuan, di mana setelah kebersihan awal menemukan kemajuannya. Di benua Eurasia, di sini hujan lebat selama 20 hari membuat operasi militer tidak dapat dipertahankan. Angin menderu melemparkan tangga pengepungan ke tanah. Frustasi muncul saat wabah penyakit menyebar di pasukan Mongke. Curah hujan yang tinggi dan pasukan yang tidak bergerak menyisakan sedikit akses ke air bersih. Selanjutnya Mongke secara khusus dijelaskan dalam sumber Cina dan Persia sebagai minum anggur untuk menghindari air yang terkontaminasi. Situasi semakin tegang. Salah satu jenderal utama Mongke, seorang pria Tionghoa ya, bernama Wang Denzheng, tewas dalam penyerangan di benteng tersebut. Akhirnya pada tanggal 11 Agustus 1259, Mongke sendiri meninggal, entah karena penyakit yang menyebar di antara pasukan atau dalam beberapa catatan Tiongkok selanjutnya oleh proyek
projektil ya yang dilemparkan oleh para pembela atau karena iklim. Di benua Eurasia, dengan kematian Mongke, saudara laki-laki Kublai dan Arik Bokhe sama-sama berusaha untuk merebut tahta kosong itu sendiri, yang menyebabkan perang saudara yang mengakhiri persatuan kekaisaran Mongol. Penyebab kematian Mongke adalah kolera ya. Jadi letusan Tambora tahun 1815, letusan Siguina Nicaragua tahun 1835, kemudian letusan ini Pinatubo ya, Filipina tahun 1991, semuanya mendahului wabah kolera di Benggala. Seperti yang dipaparkan sebelumnya, jadi letusan mengeluarkan gas seperti belerang dalam jumlah besar, partikel ke atmosfer bumi, mengurangi radiasi matahari ya yang masuk dan mengurangi suhu rata-rata global. Para peneliti seperti Dud Wheeler dan teman-temannya telah menunjukkan bahwa peristiwa semacam itu dapat mempengaruhi sarana variabilitas ya iklim yang dominan di planet ini atas Pasifik tropis. Nah, ini Gunung Samelas, ini simulasinya ya. Kemudian El Nino ya, pada dasarnya menciptakan kemungkinan peristiwa El Nino yang lebih kuat, jadi meningkatkan suhu permukaan laut, terutama di Teluk Benggala dan mengganggu musim muson Asia. Nah, cuaca dan penyakit bisa mulai dari sini. Kesultanan Delhi hanya cenderung menyebutkan penyakit jika menyerang penguasa atau pangeran. Teori oleh Pinke, Poe, dan Kerr menunjukkan bahwa wabah yang muncul ini menyebar dari Benggala melalui jalur perdagangan ke Yunnan, tempat tentara Mongol bersiap untuk menyerang dinasti Song. Pandemi 1817 misalkan mencapai Cina lebih cepat melalui rute darat Asia Tenggara. Lebih cepat daripada yang datang ke kota-kota pelabuhan Cina melalui laut ya. Sumber-sumber dinasti Yuan dan Song merujuk pada epidemi signifikan yang menyerang Tiongkok pada tahun 1259 dan 1260 di awal tahun 1259. Mongke bahkan mengadakan pertemuan untuk memutuskan apakah mereka harus maju ke kondisi seperti ini. Di Sichuan, tempat wabah ini menyebar di antara anak buahnya, tampaknya tentara Kublai yang mengepung tempat yang sekarang disebut Wuhan modern. Semua menderita penyakit ini meskipun buktinya kurang jelas. Sementara citra populer tetap ada tentang orang-orang abad pertengahan yang memahami bagaimana penyakit ini menyebar. Kematian Mongke kemungkinan besar karena kolera. Konsekuensi tidak langsung dari letusan Samelas. Dampak Samelas pada pola cuaca Eurasia mungkin telah menyebabkan kekeringan parah di Mongolia. Dan ketika digabungkan dengan Kublai yang menolak akses Arik ya Bok ke sumber daya Tiongkok, dipastikan kelaparan di antara pengikut dan ternak Arik ya, dan mematikan kemenangan akhirnya Kublai Khan sebagai Khannya ya. Kemudian letusan Samelas ini tidak secara langsung memusnahkan Imperium Mongol, sebaliknya mempengaruhi kondisi iklim di seluruh dunia atau iklim dan lingkungan global. Samelas mungkin telah mempengaruhi sistem cuaca yang mengakibatkan kekeringan,
hujan lebat atas skenario ideal menyebabkan kolera, tetapi Samalas tidak bertanggung jawab atas pilihan Monkey untuk tidak menunjuk penerus atau keputusannya untuk menyerang dinasti Song. Begitulah sejarah hubungan antara manusia dan iklim. Iklim dan lingkungan dapat mendorong keputusan manusia atau menekankan hubungan sosial. Sekian dari saya. Jadi Samalas ini ikut berkontribusi dalam mengubah sejarah dunia juga ya. Mungkin itu aja dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Swastiastu, salam budaya dan salam kebajikan.